Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya? Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, khususnya dalam minggu ini. Pesannya adalah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Ini sungguh dahsyat Bapak Ibu. Ya. Pesannya adalah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan tema dari pesan Tuhan minggu ini, begitu jelas ya. Begitu jelas Tuhan berbicara, begitu jelas Tuhan menyampaikan ini kepada setiap kita. Ya. Tentang rumah yang dibangun oleh Tuhan ya. Pertanyaannya adalah gini, buat setiap kita Bapak Ibu adalah gini. Seperti apa gambaran yang kita tangkap tentang rumah yang dibangun oleh Tuhan? Seperti apa gambaran kita? Seperti apa bayangan kita? Ketika Tuhan mengatakan tentang rumah yang dibangun oleh Tuhan. Ya tentunya kuat dan kokoh, betul ya Bapak Ibu ya? Ya tentunya kuat dan kokoh. Tentunya tidak asal-asalan. Karena gini, karena Tuhan sendiri yang membangunnya. Di dalamnya pasti ada rasa aman, ya, ada ketenangan, bahkan ada kasih Allah yang terus memenuhinya. Ini bagian terpenting Bapak Ibu. Ya, di dalamnya ada apa lagi Bapak Ibu? Ada atmosfer kerajaan sorga. Ada sukacita yang terus mengalir di dalamnya. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan ada mezbah yang terus dibangun hari lepas hari. Bukan hari ini membangun mezbah, besok tidak. Kalau Tuhan yang membangun semuanya, pasti ada semuanya ini. Ya. Tentunya berkaitan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Tuhan mau kita menangkap sesuatu berdasarkan pesannya dalam minggu ini. Hari Selasa Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini dan saya percaya setiap kita menangkapnya. Ya, di dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita akan melihat, memperhatikan tentang apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Ini bagian yang sangat terpenting ketika saya coba mempelajari apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, apa yang Tuhan mau tegaskan di dalam kehidupan setiap kita. Kita diingatkan tentang ini Bapak Ibu. Bahwa ternyata masih didapati ada rumah-rumah tangga umat Tuhan yang tampilannya seperti rumah yang belum selesai dibangun. Atau salah dibangun. Ya. Kalau kita renungkan ini sangat memprihatinkan. Ini yang Tuhan temukan. Ini yang Tuhan lihat di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan bagaikan tinggal di sebuah rumah yang bagian-bagiannya belum selesai. Atau bisa dikatakan setengah jadi. Ya. Sudah ditinggali seperti layaknya seorang tinggal dalam sebuah rumah. Ini yang Tuhan ingatkan. Mungkin dari kacamata kita orang percaya, semua mungkin sudah lengkap. Sudah lengkap Bapak. Semua tidak ada yang kurang. Tetapi kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan. Dikatakan gini, tetapi dari kacamata Tuhan. Ini perlu kita tangkap Bapak Ibu. Tetapi dari kacamata Tuhan, Tuhan melihat rumah ini seperti belum ada atapnya. Belum ada pagarnya. Ya seperti bangunan belum jadi. Kita bisa membayangkan. Ya, artinya tidak ada rasa aman di dalamnya. Ya, pencuri, perampok bisa masuk kapan saja. Ya tanda kutip Bapak Ibu ya. Untuk mengambil sesuatu dari dalam. Dan ini menjadi sebuah peringatan ketika pesan ini sampai kepada setiap kita. Kita diingatkan untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh proses pembangunan rumah tangga kita dari sejak awal. Ini kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Artinya kita harus ada respon bersama-sama untuk menangkap pesan Tuhan ini. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu.
Mazmur 127 ayat 1 ini yang menjadi dasar perenungan kita bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur 127 ayat 1. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekali lagi Bapak Ibu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini kita tahu bahwa nyanyian ziarah Salomo Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, melihat dalam satu perikop ini, ada banyak hal yang penting yang ditekankan oleh Salomo. Ya, kalau kita perhatikan dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Ayat 2 dikatakan gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bagian ini kita perhatikan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu kapan Bapak Ibu? Pada waktu tidur. Ini jangan sampai kita salah mengerti ayat ini Bapak Ibu. Ya, kerja keras itu boleh. Tetapi Alkitab katakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi apa yang Salomo sampaikan atau katakan ini berdasarkan pengalamannya. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan tanpa ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, maka apa yang Alkitab katakan? Semuanya sia-sia. Artinya kerja keras yang kita lakukan tidak ada gunanya. Pak Ishak sudah sampaikan hasilnya nol. Tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya menjadi sampah. Ya. Artinya gini Bapak Ibu, lewat ayat ini kita diajarkan bahwa kita perlu bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Baik dalam apa? Dalam membangun rumah tangga, pelayanan kita mungkin, pekerjaan kita, atau mungkin studi yang kita jalani sekarang. Perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena kalau tidak semuanya sia-sia. Itu yang Alkitab katakan. Ya. Yang saya renungkan gini Bapak Ibu, kita perlu keterbukaan dengan Tuhan. Kita perlu yang namanya keterbukaan dengan Tuhan. Bahwa kita gini, bahwa kita ini memang terbatas. Hikmat kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Bahkan kekuatan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Apa yang firman Tuhan katakan? Injil Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku. Ini yang firman Tuhan katakan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun Bapak Ibu. Termasuk kita membangun rumah tangga, termasuk kita membangun pelayanan. Mungkin studi yang kita lakukan. Artinya kita bisa lakukan apa? Kita bisa kerjakan apa? Kita bisa membangun apa? Jika Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Jadi begitu jelas firman Tuhan mengatakan sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari Selasa Pak Ishak sudah menyampaikan 2 prinsip Bapak Ibu. Kita akan lihat bersama-sama. Prinsip yang pertama adalah rumah tangga yang kita bangun adalah sebuah proyek besar yang Tuhan mau kita membangunnya dengan serius. Ini tegas sekali Bapak Ibu. Artinya bukan asal-asalan. Harus serius, itu ditekankan. Yang kedua, rumah tangga yang dibangun harus menjadi wakil kerajaan sorga di bumi. Dalam pengertian lain ya Bapak Ibu ya. Rumah tangga yang kita bangun harus menjadi berkat dan kesaksian bagi orang. Ya kan? Karena dikatakan kita harus menjadi wakil kerajaan sorga. Lewat apa? Lewat kesaksian. Kehidupan berumah tangga yang kita bangun. Ya. Bapak Ibu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Satu hal ini yang dapat sama-sama kita belajar. Tetapi saya akan fokus kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan fokus kepada
apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Jadi gini, langkah apa yang harus kita ambil jika Tuhan menemukan bahwa masih didapati ada rumah-rumah umat Tuhan yang tampilannya seperti rumah yang belum selesai dibangun atau salah dibangun. Ya, kita perlu belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan agar menjadi rumah yang utuh seperti yang Tuhan kehendaki? Ini yang kita sama-sama belajar. Kita harus kembali kepada rencana dan tujuan awal Tuhan dalam membangun rumah tangga. Ya, ini yang sama-sama kita tangkap. Kita harus kembali kepada rencana dan tujuan awal Tuhan dalam membangun rumah tangga. Ini salah satu kuncinya Bapak Ibu. Ini salah satu kunci yang dapat kita sama-sama pelajari. Harus kembali kepada rencana dan tujuan awal Tuhan. Ini penting sekali. Kan kadung sudah terjadi Pak, bagaimana? Saya mau sampaikan, jangan gunakan versi kita sendiri. Ya. Kadang versi orang percaya yang penting cepat. Yang penting cepat jadi. Yang penting ada, yang penting berumah tangga. Tanpa apa? Tanpa memperhatikan landasannya. Kuat atau tidak. Jadi kita bisa melihat apapun yang terjadi, kita harus kembali kepada rencana awal Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Harus. Ini wajib. Kalau kita melihat berdasarkan apa yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ketika saya mempersiapkan materi ini Bapak Ibu. Saya merenungkan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada namanya kata terlambat. Katakan amin Bapak Ibu. Pak, tapi kan posisi saya sedang hancur sekarang. Rumah tangga yang saya bangun sedang hancur. Saya mau sampaikan gini bahwa gini. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Ya. Yang berkata terlambat adalah yang keluar dari ucapan orang-orang percaya. Tetapi dari Tuhan tidak ada kata terlambat selama kita mau memperbaikinya. Membangun rumah tangga, membangun keluarga memang tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi saya mau sampaikan, tidak ada kata terlambat untuk memulai dari awal. Untuk memperbaikinya ulang. Pak Ishak sudah sampaikan ini kepada setiap kita, saya percaya setiap kita menangkapnya. Kita terbatas Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan tidak terbatas, katakan amin. Tuhan sanggup kok. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Ketika kita punya respon yang tepat dan benar. Untuk datang memperbaikinya Tuhan. Ya. Kami mau memulai dari awal. Kami mau diperbaiki. Ini penting dalam kehidupan setiap kita. Ini berlaku dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan dalam poin ini Bapak Ibu, ini bersinggungan dengan poin yang disampaikan oleh Pak Ishak di poin kedua. Bahwa dikatakan gini, rumah tangga yang dibangun harus menjadi wakil kerajaan sorga di bumi. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa menjadi wakil kerajaan sorga di bumi jika rencana awalnya sudah salah kan? Bagaimana caranya kalau awalnya sudah salah? Tetapi kan ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Menjadi perwakilan kerajaannya di bumi. Lewat apa? Lewat rumah tangga yang kita bangun di dalam kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Oleh karenanya langkah kita apa? Harus kembali. Harus kembali kepada rencana dan tujuan awal Tuhan. Ada beberapa yang kita dapat lihat Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali kepada tujuan awal Tuhan. Ini yang sama-sama kita lihat 3 poin Bapak Ibu. Bagian A, tidak mengabaikan hal penting
yaitu mendengarkan arahan dan pengajaran tentang bagaimana kita harus membangun rumah tangga seperti yang Tuhan rindukan. Ya, tidak mengabaikan hal penting. Apa itu yang hal penting? Mendengarkan arahan dan pengajaran. Pengajaran tentang apa? Bagaimana kita seharusnya membangun rumah tangga seperti yang Tuhan rindukan. Saya mau tekankan ini Bapak Ibu. Pengajaran itu sesuatu yang sangat penting. Katakan sangat penting Bapak Ibu. Bimbingan itu sangat penting. Karena pada waktu kita diajarkan, pada waktu kita dibimbing Bapak Ibu, kita bisa memahami. Dan kita bisa menangkap kembali tujuan awal Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga kalau nggak ada yang membimbing kita Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa membangun keluarga kalau nggak ada dasar-dasar yang boleh kita tangkap di dalam kehidupan setiap kita? Ya, ngomong tentang pengajaran itu banyak pengabaian loh Bapak Ibu. Menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Buat saya pengajaran sesuatu yang sangat penting. Karena kita diarahkan di sana. Karena kita diingatkan di sana. Kalau ada pengabaian, maka kita akan salah dalam hal membangun. Itu jelas itu. Kalau kita anggap pengajaran itu bagian yang tidak penting, kita sedang membangun kegagalan dalam sebuah pernikahan atau dalam membangun rumah tangga. Belajar itu setiap waktu Bapak Ibu. Belajar itu setiap hari. Ya, gereja kita menyediakan wadah itu. Bagaimana kita harus terus diajar. Ya. Supaya kita menjadi keluarga yang diberkati. Supaya kita menjadi keluarga yang kuat, yang punya dasar di dalam dasarnya Kristus. Bagian yang kedua. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali kepada tujuan awal Tuhan? Kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya apapun yang kita bangun. Khususnya dalam membangun rumah tangga. Karena saya renungkan Bapak Ibu, saya mempelajari ini Tuhan sangat konsen terhadap tentang keluarga ini. Karena tanpa melibatkan Tuhan maka semuanya sia-sia. Ini yang disampaikan oleh Salomo dalam nyanyian ziarahnya ya. Artinya gini Bapak Ibu, Salomo menyadari pentingnya keterlibatan Tuhan. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan ini kepada setiap kita. Salomo hebat dalam hal membangun rumah Tuhan Bapak Ibu, hebat banget. Tetapi dalam hal membangun rumah tangga, ya, bisa dikatakan gagal Bapak. Saya mempelajari tentang apa yang Pak Ishak sampaikan tentang contoh Yosua Bapak Ibu. Ini saya coba mempelajari ulang betapa luar biasanya Yosua memberikan contoh yang luar biasa bagi orang-orang Israel dan juga keluarganya Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 sampai 16. Ya. Penegasan ini bukan hanya dia sampaikan kepada keluarganya tetapi kepada semua orang Israel. Ini hebatnya. Yosua pasal 24 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini bagian ini kita perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16.
Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami. Apa yang firman Tuhan katakan? Meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kita bisa melihat betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Yosua. Ini berbicara tentang kepemimpinan Bapak Ibu. Yosua bukan hanya mampu memimpin keluarganya, tetapi mampu memimpin satu bangsa. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, pentingnya kepemimpinan. Pentingnya seorang pemimpin menghidupi setiap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Ya, kalau seorang pemimpin tidak menghidupi perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan, saya percaya di bawahnya pasti berantakan. Pak Ishak sudah sampaikan tugas kita seorang pemimpin itu sangat berat Bapak Ibu. Tapi percayalah, ada otoritas Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan setiap kita. Kita bisa melihat tentang kepemimpinan Yosua Bapak itu. Begitu dahsyat dan luar biasa. Ini yang perlu kita contoh. Ini yang perlu kita teladani di dalam kehidupan setiap kita dalam rumah tangga. Bagaimana dia mengambil garis. Bahwa seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah jawaban dari semua Israel, bangsa Israel. Dikatakan jauhlah daripada kami. Apa yang mereka lihat? Keteladanan seorang pemimpin. Jadi ada garis tegas yang Yosua tekankan di situ. Yang ketiga, bagian yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali kepada tujuan awal Tuhan? Bagian ketiga adalah dalam membangun rumah tangga harus hidup menurut petunjuk Tuhan. Ya, dalam membangun rumah tangga harus hidup menurut petunjuk Tuhan. Kita akan lompat satu pasal Bapak Ibu di dalam Mazmur 127, 128. Kita akan lihat 128 ayat 1. Ya. Mazmur 128 ayat 1. Judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini yang pemazmur sampaikan gini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang, ini penekanan saya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun keluarga adalah memperhatikan dan mengikuti setiap petunjuk dari Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mengikuti petunjuk dari Tuhan, kita tidak akan sampai kepada tujuan awalnya Tuhan. Dalam membangun rumah tangga. Gak akan sampai. Kita akan sampai kalau kita memperhatikan setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan sampaikan. Atau arahkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi tujuannya sederhana. Memperhatikan setiap petunjuk dari Tuhan. Kira-kira mudah gak Bapak Ibu? Ya, sejujurnya mudah kalau kita mau. Kalau kita punya respon yang baik. Kalau kita mau keluarga pernikahan yang kita bangun sampai kepada tujuannya Tuhan. Sebenarnya mudah. Ikuti petunjuk Tuhan. Maka kita akan sampai. Amin Bapak Ibu. Jadi satu hal ini yang kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Ya. Satu hal ini yang dapat kita sama-sama tangkap dan pelajari. Kita harus kembali kepada rencana dan tujuan awal Tuhan dalam membangun rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.